Tahun kemarin bisa dibilang menjadi tahunnya mechanical keyboard dari brand lokal karena emang banyak banget mechanical keyboard yang dirilis oleh brand lokal. Dan tentu saja di saat yang bersamaan muncul semacam feedback atau masukan dari konsumennya entah itu secara langsung ataupun secara nggak langsung terhadap keyboard-keyboard tersebut. Sebenarnya kalau gue lihat sih standarisasi keyboard brand lokal di tahun kemarin tuh udah banyak yang bikin orang puas gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita sebagai konsumen tetap pengen produknya itu jadi lebih bagus lagi, lebih bervalue lagi. Soalnya tahu ujung-ujungnya kalau produknya bagus ya bakalan kita beli juga. Dan di video kali ini gue bakalan bahas salah satu keyboard yang bisa dibilang melakukan sedikit upgrade standarisasi dari keyboard brand lokal di tahun kemarin. Dan mungkin salah satu triggernya adalah mendengarkan masukan atau feedback dari para konsumennya. Jadi, ladies and gentlemen, sambutlah, ini dia Noir OLV 75. Oke, sebelum bahas keyboardnya seperti biasa unboxing dulu. Jadi untuk unboxing experience-nya standar aja sebenarnya. Dan untuk kelengkapannya di sini ada extra keycaps dengan extra switch, terus ada unit keyboardnya, buku sakti, extra keycaps lagi, kabel USB-C yang udah braided, dan 2-in-1 puller. Nah, mari kita bahas keyboardnya. Belakangan ini banyak banget mechanical keyboard baru dengan desain yang simple minimalis. Begitupun dengan OLV75 ini yang memiliki desain simple banget, cuman kotak gitu aja dengan layout 75% 84 keys. Karena layoutnya 75%, di sini kita masih bisa menemukan dedicated arrow, dedicated F-row, dan beberapa modifier standar dengan ukuran yang tentu saja lebih compact dari layout TKL. Tapi jangan lupa juga bahwa ketika kalian ingin mengganti keycaps bawaannya di mana layout 75% ini membutuhkan shift kanan 1,75U dan bottom row sebelah kanan spacebar dengan ukuran 1U. Ngomong-ngomong soal keycaps, di sini Noir memberikan keycaps bawaan dengan colorway yang revernya tuh ke GMK tapi dengan material PBT double shot, bukan ABS double shot kayak GMK. Untuk kualitasnya sendiri udah termasuk bagus sih. Di sini PBT keycaps yang LV75 memiliki ketebalan di sekitar 1,5 mm dengan kualitas double shot yang bagus, tapi masih ada beberapa legend yang inkonsisten. Sejauh ini yang paling kelihatan ada di keycaps bagian modifier, dari mulai print screen, insert, delete, home, page up sampai ke page down itu punya ketebalan dan alignment yang belang-belang. Ada yang fontnya kurang tebal, ada yang kekecilan, ada yang posisinya nggak tepat di tengah kiri, dan lain-lain. Ini ngomongin soal inconsistent legend atau tulisannya ya, bukan inconsistent material atau warna dari keycapsnya. Yang paling belang banget sih sebenarnya ada di backspace aksen. Ketebalan legendnya tuh bener-bener beda sendiri, bahkan antara back dan space-nya aja tuh beda ketebalan. Tapi terlepas dari itu semua, tetap aja sebagai keycaps bawaan ini udah termasuk bagus banget. Warnanya asik, PBT-nya tebal, dapat aksen yang lengkap pula, sampai ke spacebar juga dapat. Ya, gua rasa keycapsnya OLV75 ini jadi salah satu keycaps bawaan keyboard lokal pre-build terbagus yang pernah gua coba. Bukan cuman itu, hal menarik lainnya adalah keycapsnya OLV75 ini juga menggunakan cherry profile. Dimana dari semua profile keycaps yang pernah gua coba, cherry profile ini jadi nomor 1 favorit gua. Oh, dan ajaibnya lagi, meskipun OLV75 ini menggunakan cherry profile keycaps, tapi dia nggak ada interference sama sekali. Kenapa tuh? Apakah switch bawahnya long pole stem atau Noir udah includein seal tap di stem switchnya? Tentu saja penyebabnya adalah karena PCB-nya dia menggunakan konfigurasi south facing, kecuali bagian F-row biar nggak nabrak USB. Tapi tenang aja, F-row itu nggak akan interference dengan cherry profile keycaps. So, sekarang saatnya bilang, bye interference! Selain menggunakan konfigurasi south facing, PCB-nya OLV75 ini juga tentu saja sudah hot swap universal 5 pin dengan menggunakan Gateron hot swap socket. Jadi kita bisa leluasa banget untuk mengganti switch bawaannya dengan switch apapun tanpa perlu modifikasi. Mau itu 3 pin, mau itu 5 pin, mau itu merek A, merek B, tapi tentu saja selama switch penggantinya itu adalah MX style. Ngomong-ngomong soal switch, di sini OLV75 menggunakan Gateron KS9 dengan mold terbarunya Gateron sebagai switch bawaan yang opsinya itu cuma yellow dan brown. Kita typing test dulu deh.
So dari segi typing feel ini keyboard enak sih, dia memang Tremon bukan pakai mounting style yang aneh-aneh, tapi bukan berarti Tremon itu jelek juga, semuanya punya karakter yang beda-beda, tinggal pilih aja suka yang mana. Sebenarnya yang paling ngebantu banget bikin gua suka ngetik berlama-lamaan pakai ini keyboard adalah keycapsnya sih, kualitasnya tuh bagus, teksturnya enak, dan yang terpenting dia pakai cherry profile tanpa adanya interference. Kalau ngomongin soal feel switchnya, tentu saja Gateron Brown ini masih pingy dan scratchy, emang takdirnya begitu sih. Dan by the way, untuk sedikit membantu soal akustik, di sini Noir udah kasih platform yang tebalnya sekitaran 3-4 mm, tapi memang nggak ada case foam di sini, jadi hollow-nya masih kedengeran. Terus untuk stepnya tentu saja dia pakai plate mount dan bagusnya ini ketat banget nempel di aluminium plate-nya, jadi nggak goyang dombret kesana kemari, nggak perlu bend aid lagi sini. Mungkin yang perlu dilakukan adalah loop ulang aja. Sebenarnya dia ini preloop cuman tetap aja nggak bebas rattle khasnya preloop step, apalagi preloopnya OLV75 ini cukup tipis. Oh ya, setiap kalian beli OLV75 ini Noir bakalan kasih Kretox 205G0 sebanyak 1 gram selama persediaannya masih ada. Dengan tujuan kalau kalian ngerasa kurang puas dengan step bawaannya OLV75 ini, kalian bisa loop ulang atau ditambahin doang. Kalian nggak perlu beli si Kretoxnya. Karena ngomongin soal preloop step itu kan variabelnya banyak banget, jadi agak susah untuk menjaga konsistensinya biar minim rattle semua atau bebas rattle semua. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang pengupul Kretox, belanjalah si OLV75 ini. Beli 10 biji lumayan dapat Kretox 10 gram. Hal menarik lainnya dari OLV75 ini adalah dia udah punya triple connection, bisa kabel, bisa bluetooth, bisa pakai dongle 2,4 GHz juga yang dongle-nya itu disimpan secara magnetik di bagian bawah case-nya deketan sama switch on off. Uniknya di sini OLV75 nggak pakai dual switch untuk mode wirelessnya. Jadi kalau mau pakai wireless itu tinggal posisiin aja switchnya ke on. Nah, untuk ganti-ganti mode antara Bluetooth sama dongle-nya itu cukup menggunakan shortcut Fn plus Y. Dan Bluetooth-nya dia juga udah punya 3 slot device yang disimpan di Fn plus QWE. Untuk fitur lainnya kayak RGB per key, RGB shortcut, app shortcut, multimedia shortcut, Mac mode yang kayak gitu-gitu udah ada semua, dan bagusnya di sini shortcutnya tuh nggak dicantumin ke keycapsnya. Jadi keycapsnya benar-benar kelihatan clean banget. Tapi jangan khawatir, semua informasinya itu ada lengkap di buku saktinya, tinggal dibaca aja. Lanjut ke softwarenya, di sini ada pengaturan key assignment yang bisa diatur menjadi key combination, makro, media, dan mouse. Terus di menu kedua ada pengaturan seputar RGB-nya yang isinya standar lah kayak pengaturan mode, direction, speed, brightness, dan lain-lain. Terus ada menu juga untuk atur makronya, dan yang terakhir ada menu support yang isinya itu app version, firmware, dan bahasa. Ya, jadi segitu aja reviewnya, udah kelihatan semua kan bahwa di sini Noir melakukan upgrade format dari patternnya keyboard-keyboard lokal di tahun kemarin. Di antaranya ya itu penggunaan PCB yang south facing dan keycaps PBT double shot yang bagus. Serta harganya juga masih reasonable banget, yaitu di Rp1.449.000. Linknya seperti biasa bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Ya, jadi segitu aja videonya. Keyboard ini bisa dengan mudah gue rekomendasiin karena emang gue sendiri juga suka dengan OLV75 ini. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya ada semacam dua masukan dari gue untuk keyboard ini. Yang pertama masalah inkonsistensi legend di bagian modifier yang sebelumnya udah gue bahas. Soalnya untuk bagian alfanya tuh udah rapi, udah bagus, crispy. Ya meskipun fontnya kurang tebel dikit bagi gue, tapi segini udah termasuk clean, udah termasuk bagus gitu. Cuman di modifiernya aja belum konsisten sebegitunya ya. Masih ada yang off center, ada yang kurang tebal, kurang tipis, bahkan ukuran fontnya ada yang beda juga. Itu doang sih. Kalau bagian alfanya aman gitu. Terus yang kedua mungkin masalah dampener ya. Sayang sekali di sini nggak dapat case foam karena dia terbukti suaranya masih ada hollow. Masalahnya adalah ini keyboard dijual sebagai keyboard pre-built bukan barebone kit, yang mana ini kalau dibongkar-bongkar garansinya angus. Nggak lucu kan kalau kita pengen suaranya ini keyboard jadi lebih bagus dikit dengan masukin case foam ke bawah PCB-nya tapi ngorbanin garansi. Jadi mendingan dikasih aja bawaannya. Itu doang sih. Sisanya oke banget. Jadi segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.